Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rahayati dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi perkuliahan Hukum Pidana pertemuan ke-6 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosennya yaitu Dr. Emrendi Aridhayandi SHMH. Nah, adapun review pada kali ini yaitu mengenai ajaran sebab akibat atau ajaran kausalitas, di mana tujuan ajaran sebab akibat adalah untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Kemudian juga untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Nah, ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku. Kemudian, ajaran kausalitas juga merupakan bentuk dari perbuatan. Kemudian, dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Nah, adapun teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas, nah ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi. Nah, teori syarat mutlak. Nah, kemudian ada juga teori individualisasi atau mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Nah, bisa dengan Brigmeier. Nah, tokoh penganut teori individualis itu ada Brigmeier ya. Ada juga Binding. Nah, kemudian teori generalisasi. Nah, teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian. Nah, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak pengalaman hidup yang umum terjadi. Nah, teori ini terlebih dahulu melihat sebelum kejadian itu berlangsung ya. Nah, ada juga tinjauan terhadap teori kausalitas. Teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenarannya adalah teori adekuat atau kausalitas, tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan. Nah, selanjutnya oleh karena itu teori Pankris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana. Nah, atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangi atau yang mendatangkan kerugian. Kemudian kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau terlalu kurang jelas itu ya. Nah, selanjutnya, teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul delik omisi dan delik commissionis per omissionem commissa, di mana delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Nah, misalnya si ibu yang menyusui anaknya, yang sedang menyusui anaknya, tetapi tiba-tiba si ibu itu tidak mau menyusui anaknya. Kemudian anak itu meninggal karena tidak diberi ASI. Nah, itu merupakan delik yang tidak berbuat tetapi menimbulkan kematian dan menimbulkan tindak pidana. Mungkin review pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah pembahasan dan salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.